Hai semua, ketemu lagi bareng aku. Di video kali ini, aku akan menunjukkan cara membuat tas rajut tapestry dengan motif kucing seperti ini. Tas rajut ini memiliki alas bulat dengan penutup tas seperti ini, menggunakan kancing magnet, dan bagian samping kanan kirinya juga dipasang kancing magnet. Dan modelnya bisa dilebarkan seperti ini. Jadi tas ini bisa dijadikan dua model melebar dan model seperti ini. Untuk pemasangan ring D-nya seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya hanya dilapisi dengan kain katun. Untuk bagian penutup tasnya, motifnya aku ambil dari badan tas. Untuk badan tasnya menggunakan single crochet berkeliling. Nah, untuk bagian tutupnya ini menggunakan single crochet bolak-balik. Satu bagian pola pada motif kali ini dari sini sampai sini. Terdiri dari kelipatan 12 dan 12 baris. Jadi satu bagian pola terdiri dari 12 baris. Terus lakukan pengulangannya sampai mencapai tinggi yang diinginkan. Pada bagian alas, di sini aku menggunakan tusuk double crochet dengan diameter kurang lebih 15 cm. Untuk tinggi tasnya kurang lebih 21 cm dan lebarnya kurang lebih 20 cm. Jadi untuk ukuran tasnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk warna benang kali ini, aku menggunakan benang warna coklat dan putih gading. Sebelum kita ke video tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat untuk membuat video-video tutorial lainnya. Alat-alat yang kita perlukan diantaranya 2 gulung benang poliester, 1 gulung benang berwarna putih gading, dan 1 gulung benang berwarna coklat. Hakpen tulip, aku menggunakan ukuran 2/0. Jarum tapestry, korek gas, 3 buah kancing magnet, dan 2 buah ring D berukuran 1,5 cm. Untuk tas rajut kali ini memerlukan alas dengan kelipatan 12. Di sini aku sudah membuat sebanyak 12 baris dengan total 144 double crochet berkeliling. Dengan diameter kurang lebih 15 cm. Kalau ingin membuat tas dengan ukuran lebih besar, bisa ditambahkan beberapa baris. Untuk tutorial membuat alasnya sudah aku cantumkan di description box. Jadi kita akan langsung membuat baris pertama untuk badan tasnya. Untuk membuat badan tasnya, di sini aku menggunakan single crochet back loop only. Hakpen yang aku gunakan berukuran 2/0 supaya hasilnya rapat. Kita slip stitch di rantai 3. Kita akan membuat baris pertama dengan menggunakan benang berwarna putih gading. Letakkan seperti ini. Kita slip stitch. Tarik benang coklat, lalu rapikan. Buat satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu single crochet. Di lubang berikutnya, hanya di bagian back loop, kita buat satu single crochet.
Lalu ganti benang seperti ini. Kita buat 2 coklat. Nah, pola untuk baris pertama adalah 2 putih, 2 coklat. Lalu ulangi sampai lubang terakhir. 2 putih, 2 coklat, kita ulangi. Kita buat 2 putih, hanya di bagian back loop. Lalu 2 coklat. Ulangi sampai lubang terakhir. Baris pertama sudah selesai. 2 putih, 2 coklat, kita ulangi sampai lubang terakhir. Kita lanjutkan membuat baris kedua. Seperti biasa kita slip stitch di single crochet pertama. Skip 2 lubang ini, lubang slip stitch dan lubang rantai 1. Kita slip stitch di single crochet pertama di sini. Kita slip stitch dengan menggunakan benang warna putih. Tambahkan 1 rantai. Di lubang yang sama, di sini kita buat 1 putih. Ganti benang. Di bagian back loop kita buat 4 coklat. Satu putih, 1 coklat, 4 putih, 1 coklat. Ini untuk pola baris kedua. Pola baris kedua adalah 1 putih, 4 coklat, 1 putih. 1 coklat, 4 putih, 1 coklat. Kita ulangi sampai lubang terakhir. Baris kedua sudah selesai. Pola baris kedua, 1 putih, 4 coklat, 1 putih. 1 coklat, 4 putih, 1 coklat. Diulangi sampai lubang terakhir. Lanjutkan membuat baris ketiga. Kita slip stitch. Tambahkan 1 rantai. Di lubang yang sama, kita buat 1 coklat. Di 5 lubang berikutnya, diisi dengan masing-masing 1 single crochet dengan benang berwarna coklat. Enam putih. Pola baris ketiga adalah 6 coklat, 6 putih. 6 coklat, 6 putih, kita ulangi.
Baris ketiga sudah selesai. Enam coklat, 6 putih, diulangi sampai lubang terakhir. Lanjutkan membuat baris keempat. Slip stitch di single crochet pertama. Tambahkan satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu coklat. Perhatikan untuk pola baris keempat ya, karena lumayan panjang polanya. Di lubang berikutnya, di bagian back loop, kita buat satu putih. Dua coklat. Satu putih. Satu coklat. Satu putih. Satu coklat. Dua putih. Satu coklat. Satu putih. Pola baris keempat cukup panjang, jadi perhatikan teks yang sudah aku tulis di video. Pola untuk baris keempat adalah satu coklat, satu putih, dua coklat, satu putih, satu coklat. Satu putih, satu coklat, dua putih, satu coklat, satu putih. Kita ulangi sampai lubang terakhir. Ini sudah terbentuk mata kucingnya. Baris keempat sudah selesai. Pola untuk baris keempat adalah satu coklat, satu putih, dua coklat, satu putih, satu coklat. Satu putih, satu coklat, dua putih, satu coklat, satu putih. Ulangi sampai lubang terakhir. Untuk pola baris kelima dan keenam sama dengan pola baris ketiga. Pola baris kelima dan keenam adalah 6 coklat, 6 putih, kita ulangi sampai lubang terakhir. Pola baris kelima dan keenam sama dengan pola baris ketiga. Baris kelima dan keenam sudah selesai. Di sini sudah mulai terbentuk motif kucingnya. Kita lanjutkan membuat baris ketujuh. Slip stitch. Buat satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu coklat. Di lubang berikutnya, hanya di bagian back loop, buat lagi satu coklat. Ganti benang. Dua putih. Pola baris ketujuh adalah kebalikan dari pola baris pertama. Baris ketujuh sudah selesai. Pola baris ketujuh merupakan kebalikan dari pola baris pertama. Pola baris ketujuh adalah 2 coklat, 2 putih. Kalau pola baris pertama adalah 2 putih, 2 coklat. Pola untuk baris ke-8 adalah kebalikan dari pola baris kedua. Kita lanjutkan membuat baris ke-8. Slip stitch.
Buat satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu coklat, empat putih, satu coklat, satu putih, empat coklat, satu putih. Pola baris ke-8 adalah satu coklat, 4 putih, satu coklat, satu putih, 4 coklat, satu putih. Ulangi sampai lubang terakhir. Pola baris ke-8 adalah kebalikan dari pola baris kedua. Baris ke-8 sudah selesai. Pola baris ke-8 adalah kebalikan dari pola baris kedua. Satu coklat, 4 putih, satu coklat, satu putih, 4 coklat, satu putih. Ulangi sampai lubang terakhir. Pola baris ke-9 adalah kebalikan dari pola baris ketiga. Kita buat baris ke-9. Kita slip stitch. Tambahkan satu rantai. Di lubang yang sama kita buat satu putih, di 5 lubang berikutnya kita buat satu single crochet dengan benang berwarna putih. Lalu kita buat 6 coklat. Pola baris ke-9 adalah 6 putih, 6 coklat. Ulangi sampai lubang terakhir. Baris ke-9 sudah selesai. Pola baris ke-9 adalah 6 putih, 6 coklat. Pola baris ke-9 kebalikan dari pola baris ketiga. Nah, pola baris ke-10 kebalikan dengan pola baris ke-4. Kita buat baris ke-10. Slip stitch. Buat satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat satu putih, di lubang berikutnya di bagian back loop kita buat satu coklat, dua putih, satu coklat, satu putih, satu coklat, satu putih, dua coklat, satu putih, satu coklat.
Perhatikan pola baris ke-10 yang sudah aku tulis di video, karena polanya sama dengan pola keempat, cukup panjang. Pola untuk baris ke-10 adalah 1 putih, 1 coklat, 2 putih, 1 coklat, 1 putih. 1 coklat, 1 putih, 2 coklat, 1 putih, 1 coklat. Ulangi sampai lubang terakhir. Baris ke-10 sudah selesai. Pola baris ke-10 adalah 1 putih, 1 coklat, 2 putih, 1 coklat, 1 putih. 1 coklat, 1 putih, 2 coklat, 1 putih, 1 coklat. Ulangi sampai lubang terakhir. Pola untuk baris ke-11 dan 12 kebalikan dari pola baris ke-5 dan 6. Kita buat baris ke-11 dan 12. Slip stitch. Buat satu rantai. Di lubang yang sama, kita buat 1 putih. Di 5 lubang berikutnya, di bagian back loop kita buat 5 putih. Enam coklat. Pola baris ke-11 dan 12 sudah selesai. Polanya adalah 6 putih, 6 coklat. Kita ulangi sampai lubang terakhir. Baris ke-11 dan 12 sudah selesai. Pola baris ke-11 dan 12 adalah 6 putih, 6 coklat. Pola baris ke-11 dan 12 adalah kebalikan dari pola baris ke-5 dan 6. Nah, ini sudah selesai satu bagian pola yang terdiri dari kelipatan 12 dan 12 baris. Untuk baris ke-13 dan seterusnya, kita mulai lagi dengan pola baris pertama sampai baris ke-12, sampai mencapai ukuran yang diinginkan. Untuk pola motif kucing ini sebenarnya terbilang simpel ya, polanya hanya dibolak-balik saja. Kita lanjutkan membuat pola pengulangan sampai ukuran yang kita inginkan. Nah, di sini aku membuat sampai 45 baris. Ini adalah garis slip stitch. Bagian alasnya seperti ini. Kita buat satu baris single crochet back loop dengan menggunakan benang warna coklat. Kita slip stitch di single crochet pertama. Tambahkan satu rantai. Di lubang yang sama kita buat satu single crochet. Di lubang berikutnya hanya di bagian back loop. Kita buat lagi masing-masing satu single crochet tiap lubang sampai lubang terakhir. Setelah sampai lubang terakhir, lalu kita slip stitch di single crochet pertama. Setelah itu kita tambahkan single crochet berkeliling. Hanya dengan menggunakan benang warna coklat. Benang warna putih kita singkirkan. Buat satu rantai. Di lubang yang sama, isi dengan satu single crochet.
Di lubang berikutnya, isi lagi. Kita tambahkan beberapa baris untuk single crochet berkeliling ini. Kita lanjutkan membuat beberapa baris single crochet berkeliling. Setiap akhir baris kita slip stitch, lalu tambahkan satu rantai. Aku membuat sampai 5 baris single crochet berkeliling. Di lubang terakhir, lalu kita slip stitch di single crochet pertama. Tambahkan satu rantai, tarik. Untuk pembuatan badan tasnya sudah selesai dengan menambahkan 5 baris single crochet berkeliling. Kita potong benang ini dengan menggunakan korek gas. Lalu kita rapikan benang yang tersisa dengan jarum tapestry. Kita sisipkan seperti ini. Sebelumnya aku sudah melapisi bagian dalam tas dengan kain katun. Lalu kita selipkan di bagian dalam tas. Lalu lipat tas menjadi 2 dengan garis slip stitch sebagai patokan. Seperti ini. Nah, ini setelah terlipat, bagian sini kita ambil 2 motif kucing dan 2 motif kucing. Lalu kita lipat seperti ini. Bagian sebelah sini juga sama. Kita ambil 2 motif kucing kanan kiri, jadi 4 motif kucing. Lalu kita lipat garis slip stitch di tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang kancing magnet di sebelah kanan kiri tas. Di sini. Kita pasang. Dan kita jahit ring D sebagai pegangan handle-nya. Nah, ini setelah kita pasang kancing magnetnya di bagian kanan dan kiri, nanti tampilannya seperti ini. Kita akan coba pasang handle tasnya. Untuk model tasnya ini bisa dilebarkan. Setelah itu kita pasang penutup tasnya di bagian tengah. Lalu kita jahit menggunakan jarum tapestry. Untuk penutup tasnya, ini hanya menggunakan single crochet bolak-balik. Untuk pola penutup tasnya, aku cantumkan di kolom deskripsi. Penutup tasnya hanya menggunakan single crochet bolak-balik dan untuk polanya ada di kolom deskripsi. Motif penutup tasnya ini sama dengan motif badan tasnya. Hanya di bagian penutup tasnya menggunakan single crochet bolak-balik. Sedangkan untuk badan tasnya menggunakan single crochet back loop only berkeliling. Lalu kita tambahkan kancing magnet pada bagian penutup tas ini. Lalu kita pasang. Hasilnya seperti ini. Ini aku tambahkan aksesoris untuk mempercantik penutup tasnya.
Sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak videoku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tunggu video selanjutnya dari aku. Dadah!